Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai menentukan integral tak tentu secara substitusi. Oke, yang pertama atau ini subbab yang ketiga, menentukan integral tak tentu secara substitusi. Yang pertama ada bentuk khusus integral dalam kurung AX plus B pangkat N terhadap DX. Maka ini bisa kita lihat A ini adalah koefisien X di sini ya, kemudian N ini adalah pangkat. Maka rumusnya adalah 1 per A dalam kurung N plus 1. N plus 1 ini diperoleh dari pangkat ini juga dijumlahkan 1. Kemudian A ini sebenarnya koefisien AX plus B ini ya. Kemudian plus J dengan syarat N tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, integral AX plus B kurung tutup pangkat negatif 1. Oke, kita ingat bahwa AX plus B pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1 per AX plus B ya. Ingat pangkat negatif, sehingga integral dari AX plus B pangkat negatif terhadap DX sama dengan integral DX per AX plus B. Kita ingat lagi bahwa ini kita mengintegralkan 1 per X itu ke ln X. Maka di sini integral DX per AX plus B sama dengan 1 per A dari koefisien X ln tanda mutlak AX plus B plus C. Baik, kita ke contoh soal. Tentukan integral dari integral 5 kali 1 min 3X pangkat 4 DX. Jawab. Integral 5 dalam kurung 1 min 3X pangkat 4 terhadap X sama dengan, nah 5-nya tetap ya. Kemudian kita gunakan rumus yang A ini. 1 per A ini adalah koefisien X. Kita lihat koefisien X di sini ada min 3, maka di sini kita tulis min 3. Kemudian kita lihat di sini 4 plus 1 ini diperoleh dari pangkatnya ini tadi. Pangkat yang di sini dijumlahkan dengan 1. Harus A plus 1. Kemudian kita tulis lagi yang di dalam kurung adalah 1 min 3X plus C. Kita kerjakan yang penyebutnya terlebih dahulu ya. 4 tambah 1 adalah 5. 5 kalikan minus 3 menjadi minus 15. Kemudian sini 4 tambah 1 menjadi 5. Sehingga ini kita bisa sederhanakan 5 dibagi min 15 menjadi min 1 per 5. Atas dan bawah sama-sama dibagi. Kemudian kalikan 1 min 3X pangkat 5 plus C. Yang kedua, integral dari 3 dalam kurung 3X plus 1 kurung tutup pangkat negatif 1 terhadap X. Nah, untuk bentuk yang kedua ini hampir sama dengan ini ya. Kita buat lebih dulu dalam DX per AX plus B. Maka soal ini akan menjadi integral 3DX per dalam kurung 3X plus 1. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan rumus. Ini menjadi 3 per 3, 3-nya dari koefisien X di sini. Kemudian ln 3X plus 1 plus C. Nah, 3 dibagi 3 bisa kita sederhanakan sehingga jawaban menjadi ln 3X plus 1 plus C. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah integral dari 6dx per akar 2x plus 3 dengan akarnya 3. Maka, nah si 6-nya ini kita keluarkan terlebih dulu dari integral. Kemudian yang penyebut yang berbentuk akar 2x plus 3 dengan akarnya 3 kita buat ke pangkat negatif, kemudian dinaikkan ke atas sehingga menjadi 2x plus 3 pangkat negatif 1 per 3. Nah, kita integralkan terhadap dx dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, sehingga 6 dalam kurung
ini integralnya 1/2-nya ini adalah koefisien X di sini ya. Kemudian min 1/3 tambah 1 itu dari pangkatnya ini dijumlahkan 1. Kemudian ini kurung buka 2x plus 3 ini ditulis lagi plus C. Kemudian kita sederhanakan. Ini min 1/3 ditambah 1 untuk penyebutnya menjadi 2/3. Kemudian pangkatnya juga menjadi 2/3. Nah, kemudian yang penyebut ini menjadi 4/3. Lalu kita lihat ini 1 dibagi 4/3 menjadi dibalik ya, menjadi perkalian 6 dikali 3/4. Kita sederhanakan lagi di sini 6 dibagi 4 itu bisa kita coret dengan 2 sehingga ini 3 ini 2. Kemudian 3 di sini kita kalikan dengan 3 menjadi 9/2. Kemudian kalikan 2x plus 3 pangkat 2/3 plus C. Ini karena ini dalam pangkat pecahan, maka 2x plus 3 ini bisa kita tulis dalam bentuk akar. Akar 2x plus 3 di sini 2-nya, kemudian 3-nya di sini. Oke, itu contoh untuk soal 3. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk khusus integral gx dikali f gx pangkat n dx. Misalkan f, g, dan u merupakan fungsi yang diferensiabel atau dapat diturunkan terhadap x dan memenuhi fx sama dengan g dalam kurung u du per dx. Dengan demikian, integral dari fx dx adalah integral dari g dalam kurung u du per dx terhadap x sama dengan integral g dalam kurung u du sama dengan g dalam kurung u plus c. Contoh, tentukan nilai dari integral 9 kali x pangkat 2 plus 3x plus 5 pangkat 8 kali 2x plus 3 terhadap x. Nah, kita misalkan dulu. Di sini x kuadrat plus 3x plus 5 kita misalkan u, sehingga du per dx ini kita turunkan menjadi, ini kita turunkan seperti biasa ya, menjadi 2x plus 3. Kemudian kita tentukan du-nya. Du sama dengan, ini dikali silang ya, 2x plus 3 dx. Sehingga persamaan atau integral 9 kali x kuadrat plus 3x plus 5 pangkat 8 dikalikan 2x plus 3 terhadap dx menjadi 9. Kemudian yang di dalam kurung ini karena sudah dimisalkan u, kita tulis u, kemudian pangkat 8, kemudian 2x plus 3 dx-nya kita ganti dengan du. Sehingga, nah ini kita integralkan seperti biasa, 9 dibagi, ini pangkat jumlahkan 1, u, kemudian ini pangkat jumlahkan 1 plus c. Sehingga menjadi u pangkat 9 plus c. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke pemisalan, u-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 3x plus 5 pangkat 9 plus c. Soal selanjutnya untuk soal 2. Tentukan nilai dari integral x dx per akar x kuadrat plus 1. Nah, kita misalkan yang di dalam akar x kuadrat plus 1 kita mintakan dengan u. Lalu kita turunkan du per dx sama dengan 2x ya. Kemudian ini saya kali silang, du sama dengan 2x dx. Kemudian saya tentukan dx-nya ya. Dx itu adalah du dibagi 2x. Sehingga integral dari x dx per akar x kuadrat plus 1 menjadi, oke, di
sini yang di dalam akar ya, kita ganti dengan U karena sudah saya misalkan sini. Jadi akar U, kemudian dx kita ganti dengan du per 2x. Sehingga kita bisa mencoret x dengan x di sini. Kemudian setengahnya pindah ke depan ya. Di 1 ini ada per 2 ya, 1 per 2 kita keluarkan dari integral sehingga tinggal 1 per akar U du. Kemudian kita integralkan. Nah, yang 1 per akar U kita ubah menjadi pangkat negatif, menjadi U pangkat min setengah. Nah, yang akar ini diubah menjadi pecahannya, ini jadi U pangkat setengah, kemudian kita buat pangkat negatif menjadi U pangkat negatif setengah d. Kemudian kita turunkan seperti biasa ya, ini setengah tetap di depan sini, kemudian di sini 1 per, nah, kita lihat pangkatnya itu adalah min setengah tambah 1, maka di sini penyebutnya min setengah tambah 1. Kemudian kita lihat bahwa min setengah tambah 1 menjadi setengah, maka di sini juga yang penyebutnya ini menjadi setengah juga. Nah, karena 1 dibagi setengah, maka ini menjadi dibalik ya, setengah kali 2 per 1 U pangkat setengah plus D. Nah, kita lihat ini bisa dicoret ya, kemudian tinggal U pangkat setengah plus D. Kemudian kita kembalikan U pangkat setengah ini ke bentuk akar menjadi akar U plus D. Kemudian kita lihat lagi tadi U adalah X kuadrat plus 1 ya. Kemudian ini jangan lupa diberi positif J. Oke. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman kalian bisa menghubungi saya lewat email atau lewat chat WA seperti biasa. Baik, sampai jumpa pada kesempatan minggu depan.